Muhammad Syafiq Al-Ghifari dengan NIM 240306008 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang Tractus digestippus pada kambing. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi saya akan menjelaskan Tractus digestippus pada kambing. Yang pertama adalah kerongkongan. Namun teman-teman, sebelumnya makanan itu akan masuk ke dalam cavum oris. Di dalam cavum oris makanan akan dicerna dengan bantuan enzim amilase yang diproduksi oleh kelenjar saliva. Kemudian makanan akan masuk ke kerongkongan, di mana di kerongkongan ini makanan akan disalurkan ke rumen melalui gaya mekanis, yaitu gerakan meremas-remas yang disebut dengan gerakan peristaltik. Kemudian makanan masuk ke rumen. Di dalam rumen makanan dicerna dengan bantuan mikroorganisme untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh kambing dalam bentuk VFA atau volatile fatty acid. Kemudian setelah pada rumen, makanan akan masuk ke retikulum. Di dalam retikulum, makanan akan disaring partikel besar dan kecil, serta retikulum ini juga berfungsi sebagai pembantu dalam proses regurgitasi. Kemudian setelah pada retikulum, makanan akan masuk ke omasum. Di dalam omasum, makanan akan diserap nutrisi yang belum diserap pada pencernaan sebelumnya. Kemudian setelah pada omasum, makanan akan masuk ke abomasum. Adapun abomasum ini fungsinya sama seperti hewan monogastrik, yaitu hewan yang mempunyai lambung satu bagian saja, yaitu sebagai tempat proses pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim seperti enzim pepsin dan juga HCl. Setelah ke abomasum, makanan akan masuk ke intestinum tenue. Adapun intestinum tenue ini dibagi menjadi 3, yaitu duodenum yang berfungsi untuk menyerap nutrisi seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian ada jejunum yang berfungsi sebagai tempat penyerapan utama pada kambing. Kemudian ada ileum yang berfungsi sebagai tempat penyerapan sisa-sisa nutrisi dan elektrolit yang belum dicerna pada pencernaan sebelumnya. Kemudian setelah pada intestinum tenue, makanan akan masuk ke usus besar atau intestinum crassum, di mana di dalam intestinum crassum ini dibagi menjadi 2, yaitu kolon dan rektum. Adapun kolon ini berfungsi untuk menyerap air dan membentuk feses. Kemudian setelah pada kolon, ini feses tadi yang sudah dibentuk akan masuk ke rektum untuk ditampung sementara sebelum dikeluarkan menuju anus. Anus ini adalah tempat pengeluaran akhir dari sisa-sisa metabolisme makanan yang dimakan oleh kambing. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan dari saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.